Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sepasang suami istri ditangkap petugas di daerah belakang Olo, pusat kota Padang karena mengedarkan sabu. Saat ditangkap, sang istri berdalih jika dirinya sedang hamil muda. Ternyata hamil muda digunakan alasan agar petugas tak memeriksanya. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan 6 paket sabu siap edar. Jahe merah merupakan salah satu barang yang dicari banyak orang pada saat ini. Pasalnya umbi tumbuhan ini dipercaya mampu meningkatkan imunitas orang mengkonsumsinya, sehingga terhindar dari wabah COVID-19. Karena menjadi incaran, harga jahe merah pun melonjak tajam. Merebaknya wabah COVID-19 seperti sekarang ini memaksa semua orang untuk tetap berdiam diri di rumah agar tidak terpapar virus mematikan itu. Namun untuk memenuhi kebutuhan pangan, mau tidak mau warga harus pergi ke warung atau ke pasar membeli bahan makanan. Keberadaan pedagang keliling atau belanja pesan antar sangat diperlukan saat ini oleh warga. Seorang wanita yang menjadi pengedar narkotika berusaha mengelabui petugas saat dirinya dan sang suami ditangkap di rumah mereka di daerah Olo, pusat kota Padang. Dengan berlagak pusing, sang wanita ini mengaku kepada petugas jika dirinya sedang hamil muda, sehingga kepalanya sering pusing. Karena itulah wanita ini tak beranjak dari tempat duduknya. Namun petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang yang telah banyak makan asam garam penangkapan pengedar narkotika tak percaya begitu saja dengan ucapan wanita tersebut. Karena rasa kemanusiaan, wanita yang mengaku hamil ini dibiarkan petugas duduk dengan tenang dan petugas melanjutkan penggeledahan di rumah wanita itu. Tapi satu orang petugas tetap memantau gerak-gerik wanita itu dari kejauhan. Kecurigaan petugas ternyata terbukti. Wanita yang mengaku hamil itu terlihat duduk dengan gelisah. Saat petugas menyuruhnya pindah duduk, 6 paket sabu ukuran kecil ditemukan petugas di bawah sandal wanita itu. Tak ayal pasangan suami istri itu digelandang ke Mapolresta Padang. Ternyata hamil muda hanyalah alasan yang digunakan wanita itu untuk mengelabui petugas. Wanita ini berharap petugas tak menemukan narkotika jenis sabu saat melakukan penggeledahan, sehingga dirinya dan sang suami bebas dari jerat hukum karena tak mengantongi barang bukti. Hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, pasangan suami istri ini menjalankan bisnis peredaran sabu dengan memanfaatkan warung kecil-kecilan yang mereka kelola. Dengan demikian, konsumen yang akan membeli narkotika jenis sabu tak menimbulkan kecurigaan bagi warga yang lain karena pembeli bertindak seolah-olah sedang membeli rokok. Awalnya istri dari tersangka ini mau mengelabui petugas, yaitu dengan cara mengumpetkan barang bukti, yaitu dengan diinjak. Namun berkat kesikapan petugas ya dapat kita sita itu dari kaki istri tersangka dengan barang bukti, yaitu 6 paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian 1 lembar plastik klip bening, kemudian 1 buah dompet, 1 buah pirek, 1 buah karet kompeng, dan 1 buah handphone. Nah, itu yang kita dapatkan dari tangan tersangka. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun. Dari Padang, Alfi melaporkan. Tak selamanya bencana membawa penderitaan bagi semua orang. Salah satu yang mendapat berkah dari wabah COVID-19 adalah pedagang jahe merah. Saat sekarang, salah seorang pedagang mampu menghabiskan 4 karung jahe merah setiap hari. Jumlah ini meningkat tajam dibanding hari-hari sebelumnya, di mana dirinya hanya mampu menjual 1 karung jahe merah setiap hari. Tak hanya dari segi jumlah, harga jahe merah pun melonjak lebih dari 2 kali lipat.
Jika sebelum wabah COVID-19 jahe merah hanya dijual Rp24.000 per kilogram, saat sekarang jahe merah dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Harga ini diperkirakan akan naik dalam beberapa hari mendatang karena pasokan jahe merah tak lagi lancar seperti biasanya. Jahe merah yang dijual pedagang di Pasar Raya Padang dipasok dari daerah Curup, Provinsi Bengkulu, serta dari daerah Pasaman dan Sumatera Barat. Jadi sekarang di lantaran orang kebanyakan mau peminat jahe merah semakin banyak. Jadi kebanyakan sekarang jahe merah harganya naik, tapi yang stok barang kosong. Itu jahenya didatangkan dari mana, Pak? Dari Pasaman Timur. Jahe merah merupakan varietas unggul karena memiliki kandungan senyawa aktif yang lebih tinggi dibandingkan varietas jahe lainnya. Dengan demikian, jahe merah banyak digunakan sebagai bahan baku obat-obatan tradisional. Namun, kandungan kurkumin yang ada pada jahe merah juga terdapat pada kunyit dan temulawak. Hingga saat sekarang belum ada penelitian ilmiah tentang jahe merah yang mampu menahan serangan COVID-19 pada tubuh manusia. Robiham melaporkan dari Padang. Salah satu profesi yang sangat diperlukan warga agar tak keluar rumah adalah pedagang ikan keliling. Seperti yang dilakoni Ermadi ini. Setiap hari, ia berkeliling masuk kompleks perumahan hingga ke kampung-kampung di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, sambil membawa barang dagangannya. Setiap hari, sebanyak 40 ekor ikan segar mampu diangkutnya menggunakan sepeda motor yang dilengkapi 4 buah jerigen. Biasanya ikan sebanyak itu bisa habis terjual pada pukul 2 siang. Sejak wabah COVID-19 melanda, jualannya lebih cepat laku dari hari sebelumnya. Sementara harga yang ditawarkan tak jauh beda dengan harga di pasar. 1 kilogram ikan dijual Rp50 hingga Rp60.000. Namun wabah COVID-19 juga membuat ekonomi merosot, sehingga daya beli masyarakat juga turun. Setiap hari 40 kilo. 40 kilo. Iya. Itu habis. Habis. Sampai jam berapa biasanya habis? Kadang-kadang sampai jam 2. Jam 2. Semenjak ini orang disuruh di rumah itu lebih cepat enggak atau habis? Lebih cepat jam 1. Udah pulang. Tapi daya beli masyarakat gimana? Biasa-biasa saja. Biasa saja. Tidak ada peningkatan. Enggak ada. Tapi masyarakat terbantu tak dengan cara Terbantu. Lebih banyak Lebih di rumah banyak pada ke pasar. Keberadaan Ermadi tentu sedikit membantu bagi kaum ibu yang setiap hari bertugas menyediakan makanan keluarga. Namun ikan saja tentu tidak cukup, sehingga warga juga mesti keluar rumah untuk membeli sayur dan lain-lainnya. bantu enggak Bu dengan jualan Bapak ini seperti ini Bu? Lain. Sejak karena corona ini Bu. Jadi masih keluar enggak Bu cari apa? Masih tetap keluar. Tapi kan sudah ada yang ngantarkan Bu? Kan tak lengkap apanya. Oh masih belum lengkap ya. Bagusnya gimana menurut Ibu? Saya tak lengkap. Jadi banyak yang jualan seperti ini jadi tidak perlu keluar rumah lagi. Warga berharap lebih banyak pedagang keliling atau pedagang dengan sistem pesan antar yang menjual kebutuhan lainnya agar warga tak lagi keluar rumah untuk membeli bahan makanan. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.